Oke, halo, perkenalkan nama saya Jonathan Christian. Saya salah satu murid dari kelas Pacman Data Science program ya, batch 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan apa yang saya kerjakan untuk project akhir kelas Introduction to Probability. Untuk disclaimer sedikit, pada project ini saya mengerjakannya melalui bahasa pemrograman R ya, bukan bukan Python, tapi saya berani yakinkan kalau ini legit buatan saya sendiri. Ya, jadi dimulai aja. Kok salah. Oke, jadi isi dari final project presentation ini nanti akan ada introduction dulu mengenai projectnya, data set, terus nanti isinya ada descriptive statistic analysis, categorical variable, dan continuous variable analysis. Kemudian sedikit tentang variable correlation sama hypothesis testing. Di akhir akan saya jabarkan kesimpulan yang saya dapatkan dari pengolahan data yang ada. Nah, jadi data sendiri adalah data asuransi ya, data nasabah asuransi yang berisi dari umur, terus dia gendernya apa, berapa jumlah anak yang ditanggung oleh asuransinya, kemudian BMI-nya, Body Mass Index, region, sama apakah si nasabah ini dia merokok atau tidak. Tentunya juga ada kolom chart yang menunjukkan biaya yang dikenakan oleh si perusahaan asuransi. Yang pertama kita mulai dari deskriptif statistik analisis, yaitu oh ya, untuk code-nya semuanya ada di GitHub. Jadi untuk teman-teman nanti yang menilai bisa lihat dari link presentasi saya yang akan saya upload ke Google Drive. Di sana code dan laporan laporan fullnya ya yang saya buat ke bentuk PDF, ke bentuk HTML seperti ini, itu semuanya ada di GitHub saya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi dari soal yang diberikan itu saya mencoba untuk menjawab semuanya sekaligus ya, rangkum di dalam satu tabel. Jadi harusnya jawabannya di sini ada semua. Nah, jadi di tabel yang saya tampilkan di sini itu menunjukkan rata-rata dari umur, BMI, sama biaya yang diberikan asuransi. Berikut juga variansi dari si biayanya itu terhadap atau perbedaan dari apakah si nasabah ini merokok atau tidak. Ya, dari data-data menunjukkan kalau rata-rata umur, BMI, dan biaya asuransinya itu memang untuk yang untuk rata umur dan BMI itu sama sama banget ya, sama persis untuk smoker ataupun non smoker, walaupun memang hasilnya di sini saya bulatkan ke 0 di belakang koma, tapi yang berbeda adalah dari rata-rata biaya dari asuransinya gitu. Terlihat kalau orang yang merokok itu cenderung memiliki rata-rata biaya asuransi yang lebih tinggi. Nah, itu juga didukung oleh variasinya tuh yang lebih besar untuk yang merokok juga. Nah, sedangkan dari seluruhan data, baik yang berlaku atau tidak, itu rata-rata umur dan BMI-nya, itu umurnya 39 dan BMI 31. Jadi, untuk pembagian apakah dia merokok atau tidak, itu persis sama dari keseluruhan data ya, untuk umur dan BMI. Nah, sedangkan untuk umur, BMI, dan biaya yang diberikan terhadap gender, laki-laki ataupun perempuan, itu terlihat juga kurang lebih sama ya. Untuk umur, hanya berbeda satu aja, jadi di dalam data tersebut, umur nasabah yang gendernya perempuan itu umurnya 40, gender laki-laki 39, kemudian rata-rata BMI-nya perempuan itu 30, dan rata-rata BMI itu laki-laki 31. Nah, dari sini sebenarnya sudah terlihat kalau rata-rata orang-orang yang mendaftar di asuransi data ini ya, nggak tahu asuransi mana nih yang mengeluarkan datanya, itu memang orang-orang yang BMI-nya overweight di atas 25. Seperti itu dari rata-rata baik melalui gender ataupun dia merokok atau tidak, ataupun secara keseluruhan. Nah, sedangkan dari biaya yang dikeluarkan, charge-nya, biaya asuransinya, itu cenderung untuk gender laki-laki sedikit lebih tinggi untuk rata-ratanya. Berikut juga variasinya, jadi lebih beragam angka yang diberikan terhadap laki-laki gitu, angka-angka biaya asuransinya. Nah, di sini saya melihat nih dari BMI 105 kan, kalau dari BMI sendiri dikatakan kalau status overweight itu jika BMI 125.
Dan BMI yang kita ketahui semuanya kalau itu adalah salah satu indikator ya, melihat apakah orang ini sehat atau tidak berdasarkan berat badannya. Gitu. Jadi sehingga nggak aneh nih kalau perusahaan memberikan charge yang tinggi terhadap orang-orang yang BMI-nya tinggi juga. Karena kan mungkin kecenderungan untuk mereka sakit itu lebih tinggi. Sehingga biayanya lebih tinggi juga. Nah, itu singkat mengenai descriptive analytics. Berikutnya kita akan coba lebih dalam menganalisa variabel-variabel yang kategorikal, yaitu tadi variabel seperti gender, terus apakah dia merokok atau tidak. Nah, dari gender, sama variabel regionnya juga ya, kan ada tuh variabel atau kolom menunjukkan tempat tinggal si nasabahnya. Nah, di sini saya ada membuatkan box plot ya, yang menggambarkan distribusi dari biaya asuransi yang diberikan berdasarkan gender nih. Nah, dari gambar yang di sebelah kiri kita lihat box plotnya. Kalau untuk interquartile range-nya, yang male itu sedikit lebih tinggi. Karena tadi kan juga sudah didukung kalau variasi male itu memang lebih tinggi. Nah, jadi ya benar cocok ditemukan, ditemukan di penemuan di sebab sebelumnya. Nah, selain gender yang kita sudah lihat kalau distribusinya cenderung lebih luas ya, standar deviasinya interquartile range untuk laki-laki. Sedangkan kalau untuk proporsi data untuk keempat wilayah atau region dari si tempat tinggal nasabah tersebut itu kurang lebih sama. Masing-masing 24-25% gitu. Jadi dibagi rata nih. Kecuali mungkin yang SOT sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian di sini juga saya gambarkan distribusi ya melalui box plot dan histogram untuk untuk biaya yang diberikan berdasarkan region si nasabahnya. Ya, nasabah tinggal di mana? Apakah barangkali ada hubungannya dengan barangkali ada hubungannya biaya yang diberikan terhadap tempat tinggal si nasabah. Nah, secara di histogram sekilas terlihat seperti kalau distribusinya itu distribusi uniform ya, dimana kalau ya kita tahu kan nggak mungkin charge-nya di bawah 0. Jadi dimulai dari 0 dan kenyataannya emang sebagian besar biaya yang diberikan itu ada di rentang 1.000 sampai di bawah 20.000. Nah, ini juga terlihat dari interquartile range dari keempat regionnya. Nah, jadi sekilas saya lihat ini uniform, tapi ketika saya rendahkan Briggs dari histogramnya itu seperti Poisson juga sebenarnya. Jadi saya kurang yakin jujur kalau ini apakah distribusi uniform atau Poisson. Tapi sementara akan saya anggap dia distribusi uh, eksponensial. Oke. Berikutnya kita juga pengen melihat nih. Tadi kan kita sudah mengetahui distribusi dari atau sebaran dari charge terhadap regionnya. Nah, sekarang kita agak lebih dalam lagi, kita pengen tahu nih, apakah ada peluang gitu, peluang seseorang dia itu perempuan jika diketahui dia merokok. Gitu. Ketika kita ketahui kalau dari seluruh data 79,5% orang yang mendaftar asuransi ini itu merokok, sedangkan yang tidak merokok itu hanya 20,4%. Jadi kita pengen mencari berapa peluang seseorang itu perempuan jika diketahui dia merokok, juga peluang laki-laki jika dia merokok gitu. Nah, di sini di bawahnya ada table juga yang sudah saya siapkan, jumlah dipisahkan cross table dari gender dan apakah dia merokok atau tidak. Nah, jadi dari data ini, diketahui data ini itu udah mudah sekali kita masukkan ke rumusnya probability with additional information ya, di mana probability dari dia W itu kan notasi buat dia wanita, saya bikin di sini. Given dia itu smoke merokok, di sini saya bikin notasinya S. Jadi rumusnya probability ketika dia wanita given dia merokok itu kita bisa lihat dari berapa jumlah atau irisan dari wanita dan perokok dibagi jumlah perokoknya dari keseluruhan data. Nah, kita tahu wanita-wanita yang merokok itu ada 115 ya, di sini seksnya female, smoker yes, 115 dibagi total dari seluruh perokok yaitu 274, sehingga diketahui kalau probability-nya 41,9%. Jadi bisa dibilang secara acak kalau kita memilih satu orang, berapa probability dia itu perempuan dan merokok itu 41,9% dari data kita. Kebalikannya untuk yang laki-laki, rumusnya kurang lebih sama. Jadi probability
dari dia laki-laki given dia smoking, ya rumusnya jumlah dari atau irisan dari laki-laki dia merokok dibagi jumlah perokok di seluruh data dari populasi. 169 dibagi 274 gitu ya. Didapatkan 58,02%. Jadi ya lebih tinggi ya probability-nya untuk kita dapatkan kalau dia ini laki-laki yang merokok dibanding perempuan yang merokok dari seluruh data kita. Nah, berikutnya kita coba bahas continuous variable analysis. Namun, jujur aja di sini karena saya juga sering banget kelewat kelasnya, saya baru ngikutin di awal dan akhir kelas, saya belum ngikutin recording, jadi untuk yang categorical variable analysis ya itu saya lewatin dulu karena juga tenggat waktunya sudah mau habiskan di hari ini. Jadi saya kerjakan yang saya bisa kerjakan. Jadi untuk mungkin di depan harinya ketika saya ada waktu saya akan coba pelajari di bagian analisa data-data numerik. Jadi akan saya langsung melanjutkan aja ke variables correlation dari variable. Nah, di sini juga langsung saya rangkumkan aja korelasi dari keempat data numerik yang ada di data kita, yaitu ada data umur, BMI, children, sama charge-nya berapa biaya yang diberikan. Nah, dari sini terlihat bahwa tidak ada variabel satupun variabel yang memiliki korelasi kuat terhadap biaya gitu ya. Paling tinggi juga hanya 0,3 yaitu umur. Gitu. Korelasi kan artinya semakin tinggi korelasi atau semakin rendah atau semakin tinggi korelasi mendekati angka 1 atau negatif 1 itu menunjukkan korelasi yang kuat. Artinya ada nih hubungan yang kuat terhadap variabel satu sama lain, variabel satu sama lain. Tapi hubungan di sini belum tentu saling mempengaruhi ya. Jadi ya kalau pepatah yang statistik kan katanya correlation is not causation. Jadi itu juga harus diingat juga. Nah, jadi ya kita ketahui dari keseluruh korelasi antara data numerik ini yang paling berhubungan paling tinggi gitu ya terhadap apa namanya biaya yang diberikan itu umur. Nah, sehingga di sini juga saya perdalam lagi nih untuk uji korelasinya menggunakan Pearson test. Nah, dari Pearson correlation didapatkan p-value itu sangat rendah, 0,00 sekian 22. Ya bisa dibilang p-value di bawah 0,05 ya, di bawah alpha. Jadi secara statistik, uji statistik menunjukkan kalau kita ini maaf saya salah, bukan gagal tolak H0 tapi tolak H0. Ya, artinya si korelasi 2,99 ini valid. Jadi kita menolak hipotesa dulu. Nah, kemudian saya juga agak menambahkan untuk yang uji korelasi, saya pengen melihat apakah emang ada garis linear di sebaran datanya. Jadi di sini saya buat plot sumbu X yang menunjukkan charge-nya, si biaya asuransinya, sumbu Y menunjukkan umurnya. Kalau lihat kan di sini tidak ada pola, tapi ini bukan pola linear gitu kan ya. Gitu, jadi terlihat sekali kalau ketika memberikan biaya ini, umurnya tidak bisa kita gunakan, umur tidak hanya bisa jadi variabel yang kita gunakan untuk menentukan si charge. Karena ini pola-polanya kelihatan sekali seperti ada 3 kelompok yang ditentukan mungkin dengan variabel lain. Kayak gitu. Oke, terakhir kita coba masuk ke hipotesis testing. Jadi ada 3 hipotesis, ada 3 uji hipotesa yang dilakukan di sini. Pertama saya pengen melihat nih, apakah benar rata-rata dari orang yang merokok itu lebih tinggi si biaya asuransinya dibandingkan biaya yang tidak merokok. Jadi saya pengen melihat apakah rata-rata asuransi kedua populasi perokok dan tidak perokok itu sama atau tidak. Gitu kan ya. Di sini maksud saya lupa mu ya. Mu sama dengan mu 1 variabel 1 sebenarnya mu 2 itu untuk null hipotesisnya. Sedangkan untuk hipotesis alternatif hipotesisnya satunya itu mu 1 rata-rata variabel 1 tidak sama dengan rata variabel 2. Jadi perokok dan tidak perokok tidak sama. Nah, saya uji menggunakan Weld. Saya lupa nih panjangannya apa, Weld test gitu untuk dites ya, dites berarti means antar dua variabel, uji dites. Dapatkan p-value sangat rendah gitu kan. Nah, artinya berarti secara statistik kita tolak H0. Gitu kita tolak H0. Artinya memang benar kita dapatkan cukup bukti bahwa ada perbedaan rata-rata dari biaya asuransi nasabah yang merokok ataupun tidak merokok. Dari analisa deskripsi sebelumnya kita sudah dapatkan kalau memang si rata-rata sendiri untuk yang merokok itu lebih tinggi gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita dapatkan ini berarti kita sudah bukan asumsi lagi, memang sudah ada bukti mengatakan kalau
rata-rata biaya untuk orang yang merokok itu emang lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Kemudian saya juga pengen melihat nih, untuk orang yang BMI-nya lebih dari atas 25 atau kita sebut overweight, itu lebih tinggi daripada nasabah yang BMI di bawah 25. Nah, sebelum saya masuk ke tes T-testnya, saya penasaran pengen melihat distribusinya dulu kan. Nah, dari distribusi di sini juga sebenarnya terlihat kalau orang-orang dengan BMI yang tinggi itu punya interquartile range yang lebih tinggi ya. Artinya datanya itu memang agak lebih bervariasi dan mereka pun outlier-nya banyak. Jadi orang-orang yang BMI lebih tinggi itu memang kadang-kala diberikan harga yang lebih tinggi juga. Dari jika kita lihat secara kasar dari uh, distribusinya. Nah, karena itu supaya lebih paten lagi, supaya lebih sah lagi, kita lihat dari uji t-test uji statistiknya. Ada jadi uji statistik saya sama menggunakan t-test juga dari Well bla 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 lupa namanya. Nah, itu terlihat kalau p-value-nya juga di bawah 0,05 ya, sangat rendah p-value-nya, dan kita simpulkan kalau memang ada nih perbedaan rata-rata dari biaya asuransi nasabah yang memiliki BMI di bawah 25 dan di atas 25. Perbedaan rata-rata ya, jadi yang kita uji itu rata-rata dari kedua variabel tersebut. Terakhir saya juga pengen melihat nih, karena tadi juga ada pergesekan katakan ya, biaya yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan, walaupun bedanya tipis ya, seperti yang kita lihat dari distribusi ini, kalau median American Pay sama, secara min pun memang lebih tinggi laki-laki, tapi sedikit ya yang kita lihat tadi di descriptive analytics-nya. Secara sebaran pun male variasi lebih tinggi. Tapi saya pengen coba uji juga nih menggunakan t-test, apakah benar gitu, apakah kita cukup bukti untuk mengatakan kalau orang-orang yang gender laki-laki itu cenderung diberikan biaya yang lebih tinggi, biaya asuransi yang lebih tinggi. Nah, ternyata dari uji statistiknya pun mengatakan karena p-value-nya di sini 0,03 ya, masih di bawah alpha default-nya. Di sini alpha-nya masih saya set 0,05 ya, sama seperti sebelumnya. Itu mengatakan kalau kita dapat cukup bukti nih untuk mengatakan ada perbedaan rata-rata dari biaya asuransi nasabah laki-laki dan perempuan. Walaupun memang nyaris sampai ke angka 0,05 gitu ya, 0,3 doang. Makanya di sini saya coba tambahkan sedikit keterangan kalau karena selisih p-value-nya itu tipis, jadi barangkali dengan tambahan data gitu kan ya, ujinya ini bisa berubah, itu barangkali karena p-value-nya tipis. Jadi untuk conclusion-nya, saya di sini hanya menarik dua uji hipotesis sebelumnya ya. Kenapa? Karena di ya deskriptif itu kan kita hanya menggambarkan ya. Menurut saya itu bukan sebuah konklusi karena kita sudah jelaskan langsung tadi ketika melihat grafiknya. Nah, uji statistik menunjukkan ada perbedaan nih yang signifikan antara nasabah dengan gender, BMI, dan perokok atau tidak perokok terhadap si biaya asuransi yang dikenakan. Jadi itu memang variabel-variabel yang maybe berpengaruh, maybe berpengaruh gitu ya terhadap si charge. Namun dari di lain hal di uji korelasi kita ketahui bahwa tidak ada nih variabel numerik ya. Kalau tadi kan lebih ke kategorikal, tapi yang numerik atau yang continue itu tidak terlihat adanya korelasi yang kuat. Gitu. Jadi untuk variabel-variabel umur, jumlah anak, BMI itu tidak ada korelasi yang kuat terhadap si tiga terendahnya biaya yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini saya mengikuti dari format yang diberikan, ada notes saya agak kurang tahu ini notes-nya maksudnya apa yang diperbaiki ini untuk sayanya atau untuk tugasnya. Tapi saya subscribe untuk sayanya ya. Jadi kalau PR dari saya sendiri, untuk saya sendiri, itu saya harus belajar lagi notasi matematika karena saya salah satu orang yang ketika ngeliat rumus matematika itu langsung kaget gitu, langsung kayak apaan nih gitu. Padahal di kelas tuh kakak pengajar tuh sering banget mengajari melalui rumus gitu yang mungkin nggak semua orang bisa ketahui, apalagi orang yang bukan di keilmuannya bukan di STEM. Terus saya juga harus mengulang ketertinggalan kelas saya untuk kelas probability ataupun kelas linear. Saya ada banyak sekali kelas yang saya lewatkan. Kemudian saya juga harus memperdalam kuat menggunakan Python karena ya agak rugi juga sih diajarkan Python, tapi saya kembali lagi menggunakan R yang di expert saya. Dan juga saya juga harus menyisihkan waktu lebih baik untuk mengerjakan tugas sehingga tidak ada subbab yang terlewat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kalau saya lulus.